Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan ratusan ribu warga Palestina di Rafah kembali mengungsi setelah Israel mengeluarkan perintah baru untuk melakukan evakuasi. Lebih dari 300 ribu warga dilaporkan sedang meninggalkan Rafah, dibayangi oleh potensi serangan besar-besaran Israel. Ribuan keluarga di Rafah mengemasi barang-barang mereka dan banyak di antaranya telah mengungsi berkali-kali. Pasukan pertahanan Israel IDF memerintahkan warga di Rafah untuk segera mengungsi ke wilayah yang lebih aman yang berjarak sekitar 6 km saat mereka bersiap melakukan operasi darat yang lebih luas. Tapi menurut sejumlah lembaga bantuan, wilayah itu juga sudah terlalu padat dengan pengungsi. Sementara kota Rafah sendiri telah menampung lebih dari 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi dari wilayah-wilayah lain di jalur Gaza. Sedikitnya 18 warga Palestina tewas hari Sabtu akibat serangan udara dan artileri Israel di kawasan permukiman di Rafah Timur dan Barat, menurut rumah sakit setempat. Belum ada jadwal pasti mengenai kemungkinan operasi darat Israel, tapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan mereka akan memperluas operasinya di Rafah. Presiden Joe Biden telah memerintahkan penghentian pengiriman beberapa jenis senjata ke Israel dan memperingatkan Amerika Serikat tidak akan menyediakan senjata penyerang bila Israel melancarkan serangan berskala besar di Rafah. Saudara, Majelis Umum PBB hari Jumat mendukung upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB dan mengadopsi resolusi dengan 143 negara mendukung dan 9 menentang, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Resolusi ini merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan keanggotaan Palestina. Dalam sidang Jumat, Majelis Umum PBB meloloskan resolusi yang merekomendasikan Palestina untuk jadi negara anggotanya. In favor 143, against 9, abstentions 25. Palestina yang berstatus sebagai pengamat permanen non-anggota sejak 2012 menyambut baik resolusi Majelis Umum ini. A yes vote is a vote for Palestinian existence. It is not against any state, but it is against the attempts to deprive us of our state. Namun ini mendapat respon keras dari Israel. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Resolusi Majelis Umum PBB tidak otomatis menjadikan Palestina sebagai negara anggota, karena perlu persetujuan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB pada April lalu juga gagal menyepakati resolusi serupa akibat veto dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara, namun tidak melalui resolusi PBB. AS menegaskan tetap mendukung kenegaraan Palestina. Our vote does not reflect opposition to Palestinian statehood. We have been very clear that we support it and seek to advance it meaningfully. Instead, it is an acknowledgement that statehood will come only from a process that involves direct negotiations between the parties. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Beralih ke peternakan sapi yang sering mendapatkan sorotan dari aktivis lingkungan karena metana yang dihasilkan menjadi salah satu sumber terbesar gas rumah kaca. Tapi di Texas, sejumlah peternak berupaya menggalakkan peternakan yang lebih ramah lingkungan dengan pendekatan regeneratif. Konsumsi daging sapi sudah menjadi tradisi di Texas, negara bagian yang identik dengan peternakan dan cowboy. What happens when people are sick, or people are hurt, or someone passes away in the family? What do? Across any culture, right? We eat, we share food. Sejumlah peternak sapi di Texas kini kembali ke sistem beternak regeneratif. Yang dilakukan adalah mengembalakan sapi di padang rumput di area mereka sendiri. People say cows are bad, right? Well, they're absolutely correct that cattle raised the way that we've been raising them the last 100 years is terrible for the environment. Hobbs adalah pemilik peternakan Fire and Salt di bagian timur Texas. Ia dulunya beternak sapi di Oregon di pantai barat Amerika. Dengan metode regeneratif, setiap hari sapi dibawanya ke lokasi yang berbeda.
By moving the cattle the way that I do, we graze virtually all the forage off, and then we have these great long rest periods where the grass grows and it's feeding the soil biology. Metode yang sama diterapkan di G-Bar-C Ranch, sebuah peternakan di Texas Utara, seluas sekitar 1.200 hektar. The cattle graze across the landscape. They invigorate the grasses to produce more biomass. In turn, those grasses sequester carbon into the soil to be locked permanently into the soil. Menurut Meredith, ia terilhami untuk memulai peternakan ramah lingkungan ini demi masa depan putranya. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke bisnis penyewaan mobil limusin milik warga diaspora Indonesia yang berkembang cukup pesat di saat mayoritas bisnis limusin dan mobil sewaan lainnya di Amerika cenderung merugi. Menurut pemiliknya, bisnis limusin dekat Washington DC ini bisa bertahan pasca pandemi karena jumlah pesaingnya berkurang drastis. Dari rumah mereka, pasangan Erna Widayati asal Yogyakarta dan Patrick Matheson asal Belgia menjalankan Time Advantage Limo, layanan kendaraan bisnis dan formal lengkap dengan pengemudi bersetelan jas. Perusahaan ini melayani kawasan sekitar Washington DC, Maryland, Virginia, dan West Virginia, termasuk Pennsylvania. We have limousine, we have limo bus, we have van, and we have a regular business car, and then the sedan. Dengan mengantongi 23 perizinan dari negara bagian Maryland dan federal, Time Advantage mulai beroperasi 2011 dengan hanya 2 sedan. Kini mereka punya armada. Karena regulation itu very ketat ya, very strict ya. Jadi kita nggak bisa ada yang open, we don't do that. Karena resiko kecelakaan lebih tinggi. Kita senang yang safe and fun, you know. Klien pun beragam, termasuk pangkalan militer dan perusahaan besar. Itu kira-kira 40% dari bisnis kita adalah private school. With COVID, we had a very difficult time. We had to go into a retirement account, but we survived. We survived and other businesses closed. So now we have this whole area because they have nobody else to go to. I feel like they really care about their clients. They're not just a big corporation. They really have that personal relationship. They bend over backwards to make sure that they can do the times that you need. You get that kind of family experience. You know, they don't just treat you as a customer. You kind of become family. Dari Hagerstown, Maryland, Aryatna Budianto, Ronan Zakaria, dan Irfan Ihsan, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.